Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafal anam wa arsala rasulahu bitablighi risalatahu ilal arabi wal ajam. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumizzi amma ba'du. Sahabat-sahabat penyuluh, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat dan santai saja dalam hidup ini. Tidak usah begitu ya ngoyo. Maka sambil santai kita di kebun. Video ini dalam rangka untuk memenuhi request kawan-kawan untuk tolong diulangi materi bin-bin tadi begitu ya. Oke, kurang lebih sebagai informasi, di saat kita menginginkan menjadi negara yang baik gitu, harus terdiri dari masyarakat yang baik. Dan masyarakat yang baik tentunya terdiri dari rumah tangga yang baik. Nah, ini poin kita membangunnya. Bimbingan pernikahan, bimbingan perkawinan itu dalam rangka untuk membangun, menyiapkan generasi bangsa ini dimulai dari rumah tangga yang baik. Karena di saat rumah tangga bermasalah, secara otomatis juga bangsa akan bermasalah. Dan alhamdulillah syukurnya kita ya, generasi kita masih semangat ya menikah. Walaupun sudah ada tren penurunan semangat menikah, mau menikah itu. Hasil riset tahun 2001 sampai 2024 begitu kan. Kalau kita lihat hasilnya 400.000 lebih generasi kita, generasi bangsa ini dengan berbagai alasan tidak begitu tertarik dengan menikah itu, dengan membangun rumah tangga. Sementara tren perceraian, pisah ya, itu meningkat dari menjadi kurang lebih 500.000 dalam kurun waktu 2021-2024 ini. Dan inilah tugas kita semuanya untuk ya sama-sama menyiapkan, membangun bangsa ini. Oke, kita masuk ke materi langsung saja. Di saat acara walimatul urus, anak-anak kita menikah atau saudara kita menikah, ada kata-kata raja dan ratu sehari kita akan menaiki singgasananya begitu ya. Kita merubah mindset kita. Kita harus menjadi raja selamanya, jangan hanya menjadi raja dan ratu sehari. Pertanyaannya, bagaimana caranya menjadi raja selamanya? Kata Imam Asy-Syafi'i, cukup dengan hati yang qanaah, hati yang nerima. Ar-ridho bima qasamallah, kan begitu. Ridho dengan pemberian Allah. Karena apa? Idza ma kunta dzaqalbin qanu'i, di saat kita memiliki hati yang qanu, hati yang qanaah itu tadi, anta wa malikud dunya sawa, engkau dengan raja-raja, dengan malik ya, di dunia ini sejajar, setara. Kita dengan presiden Amerika sama, saya dengan Erdogan sama, Anda mungkin juga sama, kita dengan Pak Prabowo sama, di saat kita memiliki hati yang qanaah. Nah, hati yang qanaah gitu. Sebab di saat kita tidak memiliki hati yang qanu, hati yang qanaah tadi, selamanya kita menjadi budak. Ya, tidak mungkin jadi raja kalau jadi budak. Budak siapa? Budak nafsu kita. Nah, ini kita bangun generasi kita, jangan mau menjadi budak nafsu nih, tapi menjadi raja selamanya. Kuncinya satu tadi, idza ma kunta dzaqal bin qanu'i anta wa malikud dunya sawa'u. Satu. Selanjutnya sambil saja. Nah, matahari juga sudah mulai agak redup. Mungkin kalau kita mengadakan riset, saudara-saudara, sahabat-sahabat penyuluh ya, kalau materi ini bermanfaat nanti, mungkin raja atau ratu di dunia ini jarang yang miskin gitu. Ya, ini
Bagaimana caranya supaya tidak miskin raja dan ratu kita ini, anak-anak kita ini, gitu ya. Kuncinya pasangan hidup, suami istri, jangan saling memandang sebelah mata, jangan tidak memanusiakan atau meremehkan pasangan hidupnya. Man istaharra bi ahlihi. Man siapapun, artinya siapapun, potensinya siapapun, termasuk yang bicara punya potensi itu. Gitu maksudnya. Man istaharra bi ahlihi. Barang siapa yang meremehkan, memandang sebelah mata ahlinya gitu. Dalam kitab itu, dalam kitab-kitab yang dikaji oleh orang-orang para santri kita, orang-orang ya yang berpendidikan lumayan lah begitu. Dalam tanda kurung, ahli itu ya usratun itu keluarganya, au zaujatun istrinya atau pasangan hidupnya secara luas. Jadi siapa yang meremehkan pasangan hidupnya, memandang sebelah mata, tidak memanusiakan, orang wongke begitu, khosiratibal aisi, ada kerugian, minus dari sisi kebahagiaan, sulit mau bahagia rumah tangga itu. Bayangkan saja seorang istri dalam rumah tangga tidak begitu dianggap oleh suaminya, nggak mungkin bahagia, dan sebaliknya khosiratibal aisi, sulit, minus dari sisi happiness, dari sisi kebahagiaan, sulit. Yang kedua, wal ma'isyati, mencari penghidupan sulit, usahanya gagal terus, duit nggak punya begitu. Jadi sudah nggak mungkin raja kok miskin gitu. Jadi kita hantarkan generasi kita menjadi raja selamanya, bukan hanya raja sehari, kemudian kaya, bahagia dan kaya. Kuncinya apa? Pasangan suami istri jangan saling meremehkan itu ya, singkat saja. Selanjutnya juga kita perlu supaya selain badannya sehat, kata ibu-ibu itu dompetnya juga harus sehat ya. Bagaimana supaya dompet kita sehat gitu? Ya tidak kalah penting, kata para ahli ekonomi, jangan tinggalkan setiap bulan, jangan lupa ya every month saving, menabung tidak kurang atau minimal ya 10% dari penghasilan kita itu ditabung, tek. 10% tek. Jadi kalau nabungnya sesekali berarti nggak sehat dompet kita. Ya kalau ada nabung, kalau nggak ada ya enggak, itu nggak sehat. Kalau sudah punya penghasilan, biasakan, rutinkan. 10% tabungkan, jedet 10% ya setiap bulan ya gitu. Kemudian juga jangan lupa ciri khas dompet sehat itu uang cash kita, uang yang siap kita pakai, artinya di tabungan kita itu siap terpakai itu 2 kali lipat dari kebutuhan bulanan kita. Jadi kalau ibu-ibu ya, bapak-bapak sahabat penyuluh khususnya, kebutuhan operasional rumah tangganya itu 1 miliar, berarti kita mesti siap uang yang siap terpakai 2 miliar. Tapi kalau hanya cukup 2 juta, minimal 4 juta. Dan jangan lupa juga sehatkan dompet kita dengan sedekah gitu ya. Sedekah, termasuk sedekah itu menjaga apa yang kita miliki. Kata para leluhur kita itu, agar ya apa yang kita miliki, kekayaan kita dijaga oleh Allah, pagar mangkok itu lebih kuat, lebih kokoh katanya daripada pagar tembok. Apa maksudnya? Bersedekah ya, bersedekah itu mengamankan kita, menjaga kita ya. Sedekah daf'ul bala, menjauhkan kita dari bencana, dari bala begitu. Jadi itu supaya kita juga bisa check up, bisa mempersiapkan dompet kita sehat. Nah ini yang paling banyak pertanyaan tadi, tolong jelaskan bagaimana men-check up, memeriksa, mengetahui rumah tangga kita dalam perjalanannya nanti sehat atau tidak. Itu ada
5118 yang tadi saya sampaikan. Nah ini 5118 rumus itu ya 5118. Nah ini di saat perhatiannya, mungkin kasih sayangnya, memberi uang, kata-katanya lembut, manggilnya ya mesra banget, 5 ya, yang positif tuh 5. Kemudian sesekali mungkin cuman ya jelit atau melototin kita, marah atau kasar. Jadi kalau perbandingan 5:1, 5-nya yang positif, 1-nya yang negatif, yang kurang baik gitu. Artinya rumah tangga Ananda dan kita semua masih dalam kondisi baik-baik saja, masih dalam kondisi sehat begitu. Tetapi kalau sudah 18 yang positif atau mungkin yang perhatiannya cuman 1 perbandingannya, kemudian negatifnya 8, tidak perhatian, nalaken, memberi uang tidak, keluarga ditelantarkan, dengan keluarga besar kita cuek dan lain sebagainya, 8, 1:8, artinya kondisi rumah tangga kita sudah tidak dalam kondisi sehat-sehat saja, artinya tidak dalam kondisi baik-baik. Itu kurang lebih rangkuman materi hari ini ya. Kalau memang ada manfaatnya nggak, monggo dipakai gitu ya. Tapi tentunya ya kita terus sama-sama belajar ya. Kuriositasnya, rasa ingin tahunya kita terus tingkatkan, belajarnya, literasi keilmuan kita ya terus kita tingkatkan. Karena literasi ilmu itu sendiri sesuatu yang pertama ya antara Allah dan Nabi Adam. Wa'allama Adamal asma'a kullaha dan seterusnya itu ya. Para penyuluh agama sudah lebih fasih, lebih paham tentang itu ya, tentang keilmuan. Jadi ibaratnya kita mau ngecas, kita sendiri harus ada ilmunya. Jangan asal gitu ya, jangan asal. Kalau memang ingin menghadirkan ya hasil yang maksimal, kita juga ikhtiar harus maksimal. Mungkin hanya itu ya sahabat-sahabat penyuluh. Walafu minkum, mohon maaf dan kekurangannya ditambahi sendiri. Mungkin kalau kelebihan ada yang kurang berkenan dipotong, ditetak sendiri. Mudah-mudahan ikhtiar kita mempersiapkan generasi bangsa ini ya sama-sama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Indonesia 2045 bukan hanya ya generasi atau Indonesia emas, tetapi Indonesia yang berkah. Kuncinya cuma satu, menjadi warga bangsa, warga negara yang solih. Karena solih itu modal kita dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.